Pemirsa, di balik hiruk-pikuk kota Jakarta, Kebayoran Lama ternyata menyimpan harta karun yang unik. Mulai dari barang bekas yang penuh cerita hingga koleksi antik yang punya nilai tinggi. Ya, betul sekali, Cia. Kami akan ajak Anda untuk menelusuri pasar yang memanjakan para pemburu barang antik. Dan berikut informasi reporter Yulinda Tridewi dan juru kamera Yohanes Billy. Halo pemirsa, selamat datang di Jakarta Selatan. Siapa sangka di balik gedung-gedung yang tinggi dan padatnya lalu lintas ini tersimpan cerita nostalgia dan juga kejutan. Hari ini saya, Yulinda Tridewi bersama juru kamera saya Yohanes Billy akan mengajak Anda untuk menyelami barang-barang antik yang ada di Pasar Loak Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Tidak hanya barang-barang antik saja pemirsa, namun di sini juga menyimpan banyak sejarah, cerita, dan kejutan. Dan pastinya saya akan ajak Anda untuk berburu barang-barang antik di sini. Penasaran? Ikuti saya. Jika Anda mencari pengalaman belanja yang tak biasa, Pasar Loak Kebayoran Lama di Jakarta Selatan bisa menjadi destinasi yang tepat. Pasar ini menawarkan surga bagi para pemburu barang-barang unik. Di sini, Anda bisa menemukan beragam barang, mulai dari peralatan rumah tangga dan elektronik hingga tas dan sepatu. Bagi para penggemar thrifting, ada juga deretan lapak yang menjual baju dan celana bekas dengan kondisi yang masih layak pakai. Kunci utama berbelanja di Pasar Loak Kebayoran adalah kejelian dalam memilih barang dan kelihayan dalam menawar, agar bisa membawa pulang harta karun dengan harga terbaik. Dari hiruk-pikuk tawar-menawar di pasar, saya menuju ke sebuah galeri yang lebih tenang. Berbeda dengan Pasar Loak, di Kampung Galeri barang-barang antik dipajang dengan rapi, layaknya sebuah pameran seni. Pemirsa, bergeser sedikit dari Pasar Loak Kebayoran Lama, ini adalah Kampung Galeri, di mana di sini kita bisa melihat berbagai macam barang unik, mulai dari Hot Wheels, kemudian ada vinil, kaset pita, hingga pajangan-pajangan yang sangat unik. Di sini juga tidak hanya bisa menemukan barang antik, namun juga kita bisa nongkrong secara artistik dan juga nyaman. Karena di sini juga disediakan buku bacaan bagi para pengunjung yang ingin nongkrong sambil membaca. Kampung Galeri memang menawarkan pengalaman yang berbeda. Tempat ini tak hanya surga bagi para kolektor, tapi juga menjadi spot favorit untuk bersantai. Banyak pengunjung yang datang bukan untuk berburu barang antik, melainkan hanya untuk menikmati segelas es kopi dan camilan ringan. Pertama kali, iya. Mau nyari suasana baru aja. Aku lihat tadi sambil ngopi juga ya? Iya. Sambil ngopi. Iya. Gimana katanya? Dari Tangerang. Di Tangerang. Iya. Nah, tahu tempat itu nih? Dari scroll Instagram sih gitu. Nyari tempat-tempat hangout gitu. Jadi dapatnya di sini gitu. Suasananya tenang. Terus gimana ya? Enak aja gitu suasananya ya. Kampung Galeri mungkin terlihat modern dan instagramable, tapi siapa sangka Kampung Galeri ini sudah berdiri sejak tahun 2010. Awalnya tempat ini bermula dari hobi sang pemilik, Ivan Moninka, yang gemar mengoleksi barang mulai dari buku hingga musik. Berdirinya Kampung Galeri ini dari 2010 dan itu pertama kali kita berdiri dan dengan kondisi tidak seperti ini, tapi kita pertama kali saya jualan dulu di luar, di depan gitu. Kita semua barang, jadi kita mewakili hobi-hobi anak muda di eranya, di era yang pernah jaya, yaitu di
Kita mewakili dari anak muda tahun 60 sampai tahun 90. Kayak gitu. Jadi semua barang-barang itu barang-barang hobinya ya, bukan barang-barang antiknya, kita wakilin di sini. Apa yang membuat Kampung Galeri semakin menarik adalah konsepnya yang unik. Tempat ini tak hanya berfungsi sebagai etalase koleksi pribadi Ivan, tapi juga sebagai ruang jual beli. Hingga saat ini, Ivan masih aktif berkeliling ke seluruh penjuru negeri untuk berburu dan menambah koleksi-koleksi barunya. Barang yang di sini itu juga dijual, gitu. Jadi kalau kita bicaranya untuk tentang dijual berarti kan habis. Jadi ada beberapa barang yang juga harus saya cari, dan kebetulan saya hobinya juga hunting barang. Itu ya saya lakukan dari zaman SMA ya. Karena zaman SMA itu saya hobi banget dengan baca buku, nulis terus traveler ya kan, sama dengerin musik. Jadi buat saya nggak ada alasan. Sampai sekarang saya tetap masih hunting untuk barang-barang itu untuk menambah koleksi yang ada di Kampung Galeri sampai sekarang, gitu. Ya pemirsa, tadi kita sudah lihat bersama-sama berburu harta karun di Pasar Loak Kebayoran Lama dan juga di Kampung Galeri. Kalau di Pasar Loak Kebayoran Lama tadi kita lihat berbagai harta karun dengan harga yang miring, namun di Kampung Galeri tadi kita melihat barang-barang antik dengan harga yang melambung jauh. Nah, jadi kapan Anda akan melakukan perburuan harta karun di sini? Dari Jakarta, Yunitri Dewi, Yohanes Billy, TV One mengabarkan.